Halo teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat datang kembali di channel Betsy. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, gua mohon banget bantuannya untuk subscribe karena itu sangat mendorong gua untuk bikin video kali ini. Sebelumnya gua udah lama banget nggak bikin video, kayak udah 2 minggu. Kenapa gua nggak bikin video? Pertama karena gua mau fokus UTS dan juga ada beberapa kegiatan yang penting sehingga uh, gua tidak sedikit waktu luang gue untuk bikin video gitu. Jadi gue harus fokus ke UTS dulu juga dan ada kegiatan-kegiatan penting gitu. Oke, karena gue buat video ini tanggal 31 Maret dan besoknya insya Allah sudah memasuki bulan suci Ramadan dan gue memanfaatkan video kali ini untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin bagi teman-teman semua penonton gue. Untuk teman-teman ataupun dari keluarga-keluarga juga gue ucapkan mohon maaf dari gue apabila ada suatu kesalahan ataupun khilaf yang gue perbuat selama ini itu, dan kesalahan kalian gue udah maafin. Video kali ini gue bakalan membahas tentang maaf itu tadi ya, bahwasannya kenapa gue mau bahas ini ya, emang karena udah mendekati bulan suci Ramadan juga ya, karena nanti ada Idul Fitri di tanggal 30-nya nanti. Jadi ada kalinya gue mau membahas tentang apa itu maaf. Sebelumnya juga ada kabar berita mengenai Will Smith yang menampar Chris Rock dan sungguh Will Smith itu udah meminta permohonan maaf, udah mengucapkan permintaan maaf dan juga kayaknya Chris Rock juga udah chill ya, udah menerima permintaan maafnya, dibuktikan dengan dia tidak ingin menuntut ya Will Smith. Syukur banget masih ada hal-hal baik ya dari dibalik kejadian tersebut. Untuk kali ini bahwasanya kita sebagai umat Islam ya udah tahu bahwasanya Allah itu memiliki 99 nama yang baik atau bisa dibilang Asmaul Husna. Di antaranya adalah Al-Afu, di mana artinya adalah pemaaf. Dalam Al-Qur'an itu juga banyak sekali disebutkan, salah satunya pada surat An-Nisa ayat 43, itu di akhir ayatnya dikatakan innallaha kana afuwan ghafura. Itu artinya sungguh Allah maha pemaaf dan maha pengampun itu. Jadi sudah semestinya bahwasanya kita yang meyakini bahwasanya Allah itu maha pemaaf, kita juga harus bisa menjadi suatu insan yang bisa memaafkan gitu, menjadi seseorang yang pemaaf. Tetapi bukan hanya itu saja yang akan gua bahas. Bahwasanya menjadi pemaaf itu cukup susah bagi kita semua karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sering kita perbuat ya. Emang manusia itu tempat salah dan tempatnya lupa ya. Sudah sewajarnya kita sebagai manusia untuk membuat kesalahan gitu. Jadi jangan takut apabila terjadinya kesalahan. Dan tentunya apabila kita telah membuat kesalahan, kita harus meminta maaf ya pada siapa saja yang telah kita perbuat kesalahan, terutama untuk diri kita sendiri itu. Kita harus mampu memaafkan diri kita sendiri atas kesalahan yang kita perbuat ataupun ya atas kekhilafan lah. Kalau misalnya dalam agama atau misalnya kita ingat dalam ada kesalahan yang kita buat, kita harus mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim gitu. Dan tentunya yang dan ini mulai masuk opini gue ya. Jadi untuk kenapa kesalahan dalam pemaaf itu muncul, pertama karena kita itu selalu menganggap maaf itu hanya sekedar omongan gitu. Banyak sekali gue temuin orang-orang ketika mereka berbuat salah, mereka itu hanya mudah sekali bilang maaf ya teman-teman, maaf seperti itu aja. Jadi walaupun mungkin sering ditemuin ketika kalian kecil ya, ada teman-teman yang jahil, ketika jahil langsung buat minta maaf kepada teman si A, terus dia jahil lagi ke C, terus dia minta maaf lagi kepada si C. Sebenarnya apakah orang yang jahil tersebut bisa dibilang seorang pemaaf ataupun seorang yang jahil tetap jahil gitu? Dan menurut gue salah kalau misalnya kita menyebutnya dia itu seorang yang pemaaf, karena pemaaf itu bukan itu arti sebenarnya gitu. Memang arti pemaaf itu orang yang selalu memberikan maaf ya, selalu yang memberikan ampunan atas hukuman yang diberikan atas orang itu ataupun atas dirinya sendiri, itu pemaaf. Nah, itu yang pertama ya, karena orang banyak bilang sekedar maaf itu hanya sekedar untuk omongan saja gitu kan, tapi dia tetap melakukan hal-hal tersebut. Jadi orang itu bukan disebut oleh pemaaf, itu yang pertama. Kedua, banyak bilang bahwasanya maaf itu adalah solusi dari setiap kesalahan gitu. Jadi setiap dia buat kesalahan, dia selalu
ya minta maaf dulu emang. Jadi tapi yang salahnya orang itu ketika menganggap setelah dia mengucapkan maaf maka masalah itu selesai gitu. Semisal contoh ya, lu naik motor tiba-tiba lu nabrak orang gitu. Terus lu cuma sekedar minta maaf, terus lu naik motor lanjut lagi ngegas motor gitu. Itu salah. Emang benar lu minta maaf yang duluan karena lu salah, lu tahu lu salah, ada kesalahan di sana. Tapi lu langsung langsung pergi saja gitu. Itu kayak gimana ya? Kayak lu lempar batu terus lu sadar bahwasanya lempar batu tapi lu tetap ingin menghindari konsekuensi bahwasanya lu harus bertanggung jawab. Itu ada konsekuensi di setiap kesalahan yang kita buat emang. Tapi bukan berarti kita mengucapkan maaf artinya kita terlepas dari konsekuensi itu. Jadi utamanya maaf itu bukanlah suatu solusi gitu. Layaknya ya kalau misalnya lu lagi berantem ya sama teman-teman lu dan lu cuma sekedar minta maaf, itu bukanlah solusi, tapi maaf ini bisa menjadi pemicu utama gitu untuk mencari solusi gitu. Itu yang bagusnya. Jadi bukannya maaf itu sebagai alat untuk menghindari konsekuensi gitu, untuk menjauhkan diri lu dari konsekuensi, enggak. Itu yang menurut gua kesalahan yang sering terbuat oleh orang ya, yang kedua. Terus yang ketiga, orang maaf tapi dia lupa gitu atas kesalahan yang terjadi gitu. Itu yang pertama, dia maaf tapi dia lupa. Yang paling menurut gua yang paling orang cerdas itu ketika dia itu adalah seorang pemaaf akan tetapi dia tidak lupa atas kesalahan yang terjadi. Itu semisal ya ketika lu sedang jalan dan lu membawa piring, tiba-tiba ada lantai basah dan lu terpleset. Terus ya lu minta maaf lah kepada ibu lu bahwasanya udah memecahkan piring karena terpleset. Akan tetapi setelah lu maaf, lu tidak belajar dari kesalahan dan konsekuensi yang lu terima gitu. Yang dimana lu udah lupa kalau misalnya pelajaran yang diambil itu lu harus berhati-hati gitu, dan karena lupa atas kesalahan tersebut lu sekedar minta maaf, lu bakalan ngulang lagi gitu, jatuh lagi dan minta maaf lagi, ngulang lagi, jatuh lagi, minta, dan terus kayak gitu. Bahwasannya emang kita itu ucapkan dulu maaf dan dalam hati kita itu tanamkan bahwasanya maaf gitu, lapang dada, ikhlas atas kesalahan yang kita buat. Tetapi kita juga harus belajar atas kesalahan yang terjadi dan konsekuensinya gitu. Ya menurut gua orang yang sia-sia aja sih, orang yang bisa dibilang bodoh ya kalau misalnya orang yang tidak belajar dari kesalahannya. Bahwasanya manusia itu belajar dari pengalamannya, salah satunya adalah belajar dari kesalahan. Bukan hanya dari kesalahan dia sih, tapi dari kesalahan orang lain juga bisa. Jadi apabila dia melihat orang lain melakukan kesalahan atau dia dari dirinya sendiri pun melakukan kesalahan, maka maafkan dulu ya. Utamanya itu maafkan dulu, karena itulah pintu awal ya. Selain pintu, dia juga pemicu awal untuk mencari solusi, dan kita juga belajar dari kesalahan tersebut. Belajar dari kesalahan, gak ada yang salah, dan belajar juga atas konsekuensi yang telah lo terima agar tidak terjadi kesalahan tersebut dan hidup kita menjadi lebih baik gitu. Dan itu sih menurut gue ada 3. Jadi orang hanya sekedar ucapan, masalah itu bukanlah solusi utama ataupun menghindari konsekuensi. Terus yang ketiga adalah orang lupa akan masalah gitu. Itu terkait tentang kesalahan pemaaf ya, ataupun maaf dari orang. Opini gue itu. Mungkin ini manfaat dari maaf ya. Kenapa orang harus banget menanamkan namanya pemaaf? Karena pemaaf itu bisa menghilangkan diri kita dari sifat-sifat penyakit hati. Kalau penyakit hati itu lumayan banyak ya, ada hasad, hasut, iri, dengki, takabur, dan lain-lain sebagainya. Banyak ya sifat penyakit hati. Dan penyakit hati ini dapat dicegah ya, dapat diberhentikan dengan salah satunya itu maaf, dengan lapang dada. Kita juga dengan adanya sifat maaf kita dapat menghindarkan banyak sekali kontroversi, kebencian, dan hal-hal buruk dalam kehidupan kita gitu. Dengan kita memaafkan orang, artinya kita dapat memberhentikan hal-hal buruk dan menyebarkan hal-hal baik. Itulah kenapa sifat pemaaf itu adalah sifat yang baik, dan kita pun harus berusaha untuk menjadi seseorang yang pemaaf gitu. Mungkin itu saja, sekian dari gua takziz kali ini. Nggak kerasa gua lupa ngomong takziz di awal tadi. Itu saja dari gua takziz kali ini. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana pandangan kalian terkait maaf dan pemaaf? Dan apa sih opini kalian terkait kata dari pemaaf dan maaf? Ya pokoknya itulah. Itu saja dari gua. Terima kasih. Jangan lupa like video ini dan komen. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian share ke teman-teman kalian. Dan
Sekali lagi gue ingatkan untuk teman-teman mohon bantuannya untuk subscribe ke channel ini. Itu saja dari gue, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.